Hi there, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking my channel. Miss Gina, I want to know it. Welcome to this lesson on possessive adjective. What is possessive adjective? Nah, kalau buat anak-anak, Miss Gina bilangnya kepunyaan, ya. Maksudnya apa? Misalnya kita mau bilang punyaku, punya dia, oke. Nah, hal penting yang harus diingat adalah di mana sih posisinya? Number one, possessive adjective itu atau kepunyaan itu bisa berada di in front of a sentence. Dia bisa berada di depan kalimat, ya. Nah, number two, after verb, setelah kata kerja. Dan posisi ketiga adalah in the middle, di tengah, or at the back of a sentence, atau di belakang kalimat, ya. Berarti masih ingat dong pelajaran yang kemarin? Nah, yang minggu lalu ini kalau posisinya di nomor 2 dan nomor 3 ini berarti itu sebagai objek, oke? Nah, bagaimana dengannya ini? Masih ingat nggak? Nah, kalau di depan kalimat itu dia disebutnya sebagai subjek, oke? Nah, misalnya begini. Kalau subjeknya adalah I, maka kepunyaannya I itu akan berubah menjadi my. Berarti karena ini kepunyaan, berarti kita punya apa? Berarti kita punya sesuatu kan? Maka harus ada benda setelah my itu. Ya, berarti kita misalkan bendanya adalah mother, ya. Jadi kalau dalam kamus bahasa Inggris, mother orang itu adalah benda. My mother, ibuku. My father, ayahku, ya. Oke, number two, you. Nah, jika subjeknya you, berarti untuk kepunyaan, you itu akan berubah menjadi your. Berarti punyamu, berarti setelahnya harus ada benda kan? Karena itu kepunyaan berarti ada benda di belakangnya. Misalnya your bread, rotimu. Oke, number three. Nah, we, kita atau kami, maka untuk kepunyaan we itu berubah menjadi our. Berarti ingat setelahnya harus ada benda yang menunjukkan kepunyaan. Our house, rumah kita atau rumah kami. Number four. Jika subjeknya adalah they, mereka, maka untuk kepunyaan they itu akan berubah menjadi their. Maka ada benda kan di belakangnya? Nah, their cat, kucing mereka. Number five, our creator, pencipta kita. Do you know our creator? Yes, Allah is our creator. Posisi Allah sebagai subjek bisa diganti dengan kata ganti he. Tapi ingat kata gantinya harus ditulis dengan huruf kapital, ya. Maka untuk kepunyaan, maka harus ditulis dengan koma atas ditambahkan s, ya. Berarti ada benda setelahnya, ya. Allah creation, ciptaan Allah. Nah, ini juga he-nya untuk kepunyaan berubah menjadi his. Pakai huruf kapital. Berarti ada benda di belakangnya karena ini kepunyaan. Jadilah dia his creation. Ciptaannya. Oke, number 6. Oke, number 6 kalau subjeknya adalah she, dia perempuan, maka untuk kepunyaan she itu berubah menjadi her. Berarti ada benda kan setelahnya karena itu kepunyaan. Maka misalnya begini, her rice, nasinya atau berasnya. Oke, number 7. Jika subjeknya adalah he, dia laki-laki, maka untuk kepunyaan he itu berubah menjadi his. Ada benda di belakangnya, his eyes, matanya, ya.
Ini matanya ada 2, maka dalam bahasa Inggris kalau bendanya lebih dari 1 harus pakai S. Number 8. Nah, jika subjeknya adalah it, dia untuk pengganti selain manusia, for example, for noun, untuk kata benda, for weather, season, untuk cuaca, musim, for animal, untuk binatang, untuk day, contohnya Monday, and etc. dan lain-lain, maka it itu untuk kepunyaan dia berubah menjadi its. Ya, perhatikan bentuknya seperti ini ya. Maka kalau untuk kepunyaan berarti ada benda di belakangnya kan? For example, its tail, ekornya. Oke, bagaimana sekarang dengan number 9? Misalnya orangnya adalah Ali, subjeknya Ali. Ali itu adalah orangnya jumlahnya 1 atau ketiga tunggal. Maka untuk kepunyaan akan berubah menjadi Alis. Ada koma S di sini. Karena Ali itu adalah he, maka untuk kepunyaan dia berubah menjadi his ya. Nah, bagaimana? Misalnya contohnya begini, bendanya adalah pencils ya. Ali's pencils. Berarti ini artinya adalah pensilnya Ali. Lihat ini dalam bahasa Inggris jika di belakang kata benda itu ada S, maka ya, bendanya jumlahnya lebih dari 1 ya. His pencils. Berarti pensilnya. Nah, number 10. For example, Sarah. Sarah itu jumlahnya hanya 1. Maka untuk kepunyaan dia akan berubah bentuk seperti ini, Sarah's. Karena Sarah itu adalah she, maka untuk kepunyaan dia berubah menjadi her. Tentu saja karena kepunyaan ada benda di belakangnya. For example, pen, Sarah's pen. Berarti ini adalah bulpennya Sarah. Her pen. Berarti ini adalah bulpennya Sarah. Tapi lihat, ini tidak ada S di belakang bendanya, artinya bulpennya hanya 1 gitu ya. And how about parents ya? Kalau parents ini ada S nih, berarti jumlah orangnya lebih dari 1. That is your mother and your father. Maka untuk kepunyaan akan berubah menjadi seperti ini. Kita tinggal taruh koma di belakangnya ya. Terus langsung bendanya. Parents bedroom. Ruang tidur atau kamar tidur, your father and your mother. Okay, that's all for today. I hope you understand. Thank you for watching my video. And if you like my video, please like, subscribe, and share. See you next time on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.